One, two, three, go! Jabe-jabe.com. Baiklah, kita kali ini ketemu dengan Bang Yudi Sengah, salah satu penggiat wisata mangrove, penggiat lingkungan yang ada di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Bang Yudi Sengah, Ya, kalau melihat dari suasana dan banyaknya tumbuhan-tumbuhan mangrove, apa ide awal untuk untuk melakukan penanaman mangrove ini? ya. Jadi diawali dengan kecintaan saya terhadap lingkungan yang memang beberapa waktu terakhir ini semenjak saya tinggal di Belitung Timur, 3 tahun terakhir saya merasakan untuk daerah Belitung Timur ini, terutama daerah kawasan hutan lindung maupun daerah kawasan mangrove-nya sudah mulai agak kritis akibat dari pertambangan ilegal, akibat dari pembukaan lahan. Nah, jadi saya terpanggil untuk melakukan penanaman juga pembibitan. Awalnya nanam dengan anak-anak sekolah, anak Alpataru dan teman-teman. Tapi setelah itu karena saya pikir nanam aja nggak cukup. Justru yang lebih bermanfaat itu sebetulnya kita menjaga yang sudah ada. Karena nanam juga kita 100 yang kita tanam belum tentu hidup 10. Jadi alangkah baiknya sebetulnya menjaga yang sudah ada. Nah, dan kemudian akhirnya terinspirasi untuk membibitkan, karena di sini kawasan hutan mangrove-nya cukup subur, bibit-bibitnya cukup banyak. Akhirnya buah-buahnya itu kami kumpulkan beserta teman-teman nelayan sama masyarakat dan kelompok tani hutan sayang kampung, dan kita bibitkan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 35.000 bibit, dan ini semua free, gratis. Jadi untuk kalian siapapun di Pulau Belitung ini yang butuh bibit, selama tujuannya kalian peduli lingkungan dan cinta lingkungan, akan saya kasih gratis. Bang Yudi, kalau kita bicara penggiatan seperti ini pasti ada hambatan-hambatan lah. Ya. Nah, kira-kira hambatannya seperti apa? Ya, hambatannya biasanya cuaca. Kalau di saat cuaca kemarau, panas, kita memang harus lebih ekstra penyiraman. Kemudian hambatan lainnya adalah ya dukungan nih sih. Kami perlu dukungan dari pemerintah daerah, karena bagaimanapun juga bibit-bibit ini kita memerlukan perawatan. Kita juga harus bayar dengan teman-teman nelayan yang mencarinya ala kadarnya. Kemudian untuk ibu-ibu masyarakat yang bibitnya, kita juga harus bayar mereka harian. Memang selama ini saya sisihkan sedikit rezeki saya dari hasil saya memang pekerjaan nelayan. Jadi setengahnya memang itu untuk membayar ibu-ibu yang membibit. Seperti itu. Mungkin kalau dengan bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, ini akan lebih baik, jauh lebih lebih nyaman lah ibaratnya mengerjakan ini. Oke, baik Bang Yudi. Ini kalau kita ngeliat dari beberapa jenis mangrove yang ada di sini, ada berapa banyak ini Bang Yudi? Untuk jenisnya yang dibibitkan ini ada 8. Jadi Rhizopora, kemudian ada Bruguera, kemudian ada Cherryops. Rhizopora sendiri ada 4 tipe. Jadi ada Mucronata, ada Stylosa, ada Mangle, kemudian Cherryopsnya juga ada 2 jenis di sini. Kemudian selain mangrove juga kami di sini ngebibitin cemara laut, ketapang juga, mulai nyoba bibit ketapang dan pohon lainnya lah yang untuk penghijauan seperti itu. Bisa dicontohkan Bang Yudi yang pembibitan untuk cemara laut ataupun ketapang tadi? Ya, seperti ini bibitnya kita ambil dari anakan yang memang kebetulan di Pantai Kuala Tambak ini cukup banyak indukan. Jadi si cemara laut ini saat dia masih
kira-kira tinggi 5 sampai 10 cm, masih kecil, kita cabut dari akarnya jangan sampai putus. Nanti kita pindahkan ke polybag. Nah, kemudian ini kira-kira umurnya udah 1 bulanan seperti ini. Dan nanti kita campur pupuk kompos atau pupuk kandang dengan media pasir juga dicampur. Ini udah siap tanam sih sebetulnya. Cuma karena dengan adanya COVID-19 jadi acara-acara penanamannya di cancel dulu. Ini kalau kita lihat di Pantai Tambak ini kan banyak apa? Cemara laut ya. Iya. Dan ini jenis cemara laut, Bang Iya, Yudi ya? ini jenis Nah, cemara laut. seberapa penting cemara laut ini bagi apa? Ekosistem pantai gitu. Iya, memang cemara laut ini fungsinya selain menahan angin, kemudian akarnya juga kalau dia padat itu menahan abrasi pantai. Sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali untuk pulau ini karena memang menjaga dari abrasi itu sendiri, kemudian terpaan angin. Jadi makanya kalau sampai di pemukiman atau di perkampungan itu angin nggak akan deras gitu, ibaratnya tidak akan menghajar rumah-rumah penduduk. Kalaupun terjadi angin yang cukup kuat 40 sampai 60 km per jam, itu mungkin ke kampung tinggal 20-nya. 20 km karena udah di damping dulu dengan cemara laut yang ada di sepanjang pantai ini. Oke, Bang Yudi, kalau kita lihat ini kan banyak ini jenis bakau ataupun mangrove gitu kan. Nah, seberapa penting ini sebetulnya mangrove ini bagi ekosistem gitu? Oh, penting sekali mangrove ini bukan cuma untuk manusia, jadi ekosistem semuanya sangat membutuhkan hutan mangrove ini, seperti halnya ikan, kepiting, udang, kerang, timung. Dan memang mangrove juga akarnya itu sebagai penyaring air asin. Jadi kita bisa lihat di tempat wisata Taman Mangrove ini ada sumur gitu ya, perigi lah kalau orang sini bilang. Itu jarak dari pantai itu dari air asin cuma 20 meter dan airnya tawar. Airnya tawar dan bisa diminum, dimasak. Berarti memang saringan dari serapan dari si akar mangrove ini sangat bermanfaat untuk menetralisir kadar asin, kadar garam atau kadar payau yang dari laut itu sendiri, seperti itu. Bang Yudi, ini kegiatan untuk pelestarian lingkungan ini tentunya ya yang kita tahu Bang Yudi yang kerjakan sendiri gitu, ini istilahnya swadaya gitu kan. Nah, kira-kira butuh nggak kepedulian pemerintah gitu dalam hal ini? Iya, jadi memang saya dan teman-teman, ada beberapa teman yang ikut peduli juga, memang ada sekitar 3-4 orang, dan itu kami semua ini melakukan memang dari hati. Jadi kami tetap melangkah, ada ataupun tak ada dukungan kami akan tetap melangkah karena action itu lebih penting. Kejujuran, kemurnian, cinta terhadap lingkungan itu sangatlah penting. Kita melakukan ini ikhlas, ini demi masyarakat di Pulau Belitung, bukan hanya Beltim, dan harapan juga ini menjadi motivasi untuk generasi penerus untuk lebih mencintai lingkungan alam di daerahnya masing-masing. Oke, ini terakhir Bang Yudi, ya kita harapkan apa yang dilakukan dari Bang Yudi ini menginspirasi banyak orang gitu. Amin. Menginspirasi penggiat-penggiat lingkungan lainnya. Mungkin ada semacam kalimat ajakan ataupun imbauan bagi penggiat-penggiat lainnya untuk ya sama-sama melestarikan lingkungan, melestarikan ekosistem di pesisir pantai. Kira-kira ada nggak himbauan ataupun ajakan seperti apa gitu? Iya, mungkin untuk masyarakat semuanya harapan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Kalaupun memang boleh dikatakan di Pulau Bangka Belitung ini mayoritas memang penambang. Harapan saya menambanglah di tempat yang memang sudah ditentukan. Kemudian setelah pasca menambang ada baiknya ya kita sadar diri juga untuk menanami kembali daerah yang sudah kita pernah tambang. Dan kalaupun itu memang tempat yang tidak boleh ditambang, diusahakan. Kalau bisa malah
ya jangan sampai ditambang lah seperti itu. Kalaupun memang harus sangat terpaksa ditambang, ya tanggung jawab dari selesai itu harus ada gitu. Artinya ya penanaman kembali, penghijauan harus dilakukan. Karena kalau itu dibiarkan akan betapa ruginya kita nanti juga. Untuk generasi penerus, anak dan cucu kita akan sangat kasihan karena semakin kritis lahan yang hijau semakin banyak yang habis, otomatis tingkat suhu udara juga akan nambah memanas, global warming, kemudian banyak hal yang nantinya sangat merugikan dari ekosistem flora dan fauna, bukan cuma buat manusia. Oke, Bung.